Oke, jadi di sini saya sudah buka project kita yang minggu lalu ya. Jadi sebelum kita mulai menambahkan code, kita lihat dulu kita sudah kerjakan sampai mana kemarin. Oke, transaction penjualan. Oke, add, tambah. Oke, coba simpan, save. Nah, yang kemarin berarti kita sudah kerjakan sampai simpannya ya, sampai save-nya juga sudah. Yang ini edit yang belum ya. Edit dan delete ini yang belum ya. Jadi ini dua kita akan selesaikan di pertemuan hari ini ya, untuk edit dan delete untuk menghapus. Oke, jadi ini saya mau ganti untuk bagian data grid view ya. Ini data grid view kita. Data grid view-nya saya mau buat supaya langsung terseleksi satu row, satu baris penuh. Ini kan satu-satu sel yang terseleksi. Kita buat supaya bisa terseleksi dalam keadaan satu row atau satu baris penuh. Oke. Kemudian untuk total quantity saya mau bulatkan juga. Total quantity-nya ini kan 5.00. Kita buat bilangan bulat. Kemudian total harganya juga sama ya. Total quantity, total harga kita akan bulatkan. Buat dalam bentuk bilangan bulat. Oke, jadi caranya cukup gampang untuk membuat tampilan di Visual Studio supaya menjadi bilangan bulat ya. Kita akan modify perintah SQL yang kemarin sudah pernah kita buat di FRM underscore penjualan. Jadi di ini ada satu void ya, yaitu void get data penjualan. Di mana ini isinya adalah perintah SQL-nya adalah seperti ini, select h.kode penjualan dan seterusnya. Nah ini kita modify dulu, connect. Oke, new query. Nah, database yang kita pakai masih tetap sama. Oke, kita expand dulu. Database-nya adalah db_tic20 table. Nah, untuk table yang akan kita modify adalah ini, tabel penjualan kita. Ini query-nya kita jalankan di db_tic20. Oke, query-nya tadi sudah se-copy. Query-nya ini. Kalau kita execute, kita dapat kolom-kolom seperti ini. Nah, ini total quantity dan total harga kita mau bulatkan ya. Jadi untuk yang total quantity kita cari dulu kolom yang mana. Nah, kolomnya berarti yang satu ini. H.total quantity. Nah, untuk membulatkan gampang sekali. Kita tinggal konversi tipe datanya ke tipe data bilangan bulat. Jadi kalau tipe data yang ada koma-koma contohnya apa? Contohnya desimal, money, real, dan sebagainya. Itu adalah tipe data yang ada bilangan komanya. Nah, sekarang kita kan mau jadikan bilangan bulat. Berarti konversi ke tipe data integer. Ya. Integer itu adalah tipe data untuk bilangan bulat. Oke. Jadi kalau mau konversi gimana? Tambahkan perintahnya nih, case. Ya. Case buka kurung. Nah, yang mau kita konversi apa? Yaitu h.total quantity. Nah, konversi ke tipe data apa? Ke tipe data int atau integer. Oke, execute. Nah, setelah kita execute, ini jadi 5. Tadi kan 5.00. Ini udah jadi 5. Cuma nama kolomnya kosong. Nama kolomnya no column name. Nah, untuk menambahkan nama kolom, kita bisa tambahkan lagi seperti ini. S. Oke, paste kan ya. S total quantity. Execute kembali. Nah, kolomnya tetap ya. Kemudian
Kemudian untuk total harga ini juga akan kita buat hal yang sama. Case, kurung, S integer. Oke, kemudian S lagi, total harga. Oke, execute kembali. Nah, ini sudah menjadi bilangan bulat. Oke, nah nextnya kita kopikan. Ya, kita copy perintah SQL ini. Nah, kita pastekan ke bagian sini. Ya, kita pastekan. Oke, nah sudah kita paste. Baru ini tadi semau ganti supaya terseleksinya adalah satu baris penuh data grid view yang satu ini ya. Ini data grid view-nya kita buat supaya seleksinya satu baris penuh. Nah, jadi seleksi dulu, klik dulu di data grid view, lalu pilihlah di bagian selection mode ya, selection mode namanya. Oke, kita ganti ke yang tipe full row select. Jadi seleksinya dalam bentuk satu baris penuh. Oke, nah coba start kembali. Oke, transaction penjualan. Oke, nah di sini kita nampak ini udah bulat ya, bilangan bulat. Juga seleksinya udah full row, satu baris terseleksi. Kita bisa tambah lagi data yang lain ya, contoh 10. Nah, add lagi yang lain 2. Oke. Nah, save atau simpan. Oke, sudah tersimpan ya. Nah, datanya ini juga datanya sudah tersimpan ke tabel kita ya. Di tabel juga sudah ada. Kalau kita execute yang query kita yang tadi, nah muncul dua baris seperti ini. Kalau kita cek di yang penjualan detail, ini juga sudah ada datanya ya. Jadi sudah berhasil untuk melakukan simpan data. Nah, nextnya kita akan fungsikan untuk edit dan satu lagi adalah delete ya, edit dan delete. Oke. Nah, jadi ini untuk prosesnya kita akan edit, kita akan tambahkan code-nya lagi. Jadi di yang pertama di sini dulu trans penjualan ya, di FRM trans penjualan kita tambahkan beberapa variabel yang nantinya akan kita gunakan ya. Jadi pertama kita tambahkan nih public string kode penjualan. Oke. Kode penjualan ini variabelnya fungsinya ketika kita klik edit ataupun delete, kita akan set variabel kode penjualan sesuai dengan baris yang ingin kita edit ataupun delete. Contohnya seperti ini. Jadi ketika kita pilih salah satu baris, ya, contoh kita pilih baris yang satu ini. Nah, ketika kita klik edit, ya, klik edit, maka variabel kode penjualan ini nilainya akan sama dengan ini. Ya, nilainya akan sama dengan row yang kita seleksi, kode kolom, kode penjualan. Jadi kalau misalkan kita seleksi ini, kita klik edit, berarti variabel kode penjualan yang tadi kita declare ini, maka nilainya adalah ini. PNJ kurang 1221000001. Nah, itu fungsinya. Oke. Nah, jadi berikutnya kita akan set ini F penjualan. Klik di tombol edit, ya, klik 2 kali tombol edit. Nah, kita copy dulu dari yang add penjualan ini, copy, paste. Nah, kita lihat apa yang perlu kita edit, yaitu bagian ini. Action type-nya kita ganti menjadi edit. Kemudian tadi kan kita ada tambahkan satu variabel di FRM trans penjualan, yaitu kode penjualan. Nah, di sini kita set. Jadi kita mau ambil
data yang ada di data grid view. Caranya masih sama. Kemarin kita pernah buat yang ini, yang diedit, load data. Kita lihat dulu definition. Oke, ini dia. Ya, ini code-nya kemarin untuk load data yang dari FRM underscore barang. Jadi di sini kita kerjakan hal yang sama. Di sini ya. INT row index. Ini data grid view yang penjualan ya. Ini kita ambil data grid view yang dari penjualan, di mana namanya adalah DGV penjualan. Oke, jadi di sini kita ganti DGV penjualan. Oke, dot current sale dot row index. Baru kita set f trans penjualan dot kode penjualan sama dengan DGV penjualan row index yang ini udah pas ya. Jadi yang baris ini fungsinya adalah untuk mengambil nomor baris yang dalam keadaan terseleksi. Jadi contohnya ini ya, transaksi penjualan. Nah, contoh kita seleksi baris ini ya. Nah, maka code di sini ya, code yang satu baris ini fungsinya untuk menyimpan nomor indeks dari yang kita seleksi. Nah, kalau bicara indeks, ini yang baris pertama ini indeksnya adalah 0. Kalau ini berarti indeksnya 1. Start dari 0. Ya. Di sini kita udah dapat nomor baris, atau apa lebih tepatnya row index dari baris yang sedang kita seleksi. Di sini kita udah dapat. Oke. Baru nextnya kita mau ambil nilai ini. Ya, kita mau ambil nilai ini. Cara ambilnya gimana? Gunakan ini baris ini. DGV penjualan dot row yang ke row index. Ya, berarti row yang dalam keadaan terseleksi dot sel yang ke 0. Sel yang ke 0 itu siapa? Sel yang ke 0 adalah kode penjualan. Ya, sel yang ke 0 adalah kode penjualan. Dot value dot to string ini untuk mengambil nilainya di sini. Ya, oke. Nah, jadi kita setnya ke sini loh, ke f trans penjualan dot kode penjualan. Jadi variabel yang di sini sudah bernilai sesuai dengan yang kita set di bagian sini. Oke, sudah bernilai sesuai yang kita pilih ya. Apapun baris yang kita pilih, maka ketika kita klik edit, maka variabel kode penjualan akan bernilai sesuai ini. Oke. Nah, baru next berikutnya ini udah bisa apa? Udah teropen ya. Ini udah terbuka seperti ini. Cuma ya, walaupun sudah terbuka seperti ini, datanya belum nampak ya di data di sini ini kan masih kosong ya, transaksi penjualan, padahal kita edit. Ini edit seharusnya datanya langsung muncul di sini ya. Di berikutnya adalah kita akan meload data dari tabel kita ya, meload data dari database kita. Oke. Ini kita close dulu. Di trans penjualan kita akan tambahkan beberapa code lagi ya. Jadi yang pertama kita buat satu void dulu, private void get data penjualan ya, private void get data penjualan. Oke. Kemudian kita akan tambahkan query-nya, query yang akan kita pakai. Fill customer, fill barang, get harga jual, set data table.
Oke, kita copy dulu variabel-variabel yang akan kita gunakan ya. Ini seperti biasa ya, SQL, con, cmd. Oke, baru kita tambahkan try catch di dalamnya. Oke, strukturnya masih sama ya, seperti biasa. Ini box, so, oke, di bagian try-nya, ini kita copy dulu, copy sampai sini, oke, paste. Nah, jadi kan intinya kita mau ambil data dari dua tabel ini, tabel penjualan header yang ini, ya, tabel penjualan header, sama satu lagi dari tabel penjualan header. Oke, nah kita mulai dari yang header dulu ya. Jadi ada kode penjualan, tanggal, dan sebagainya. Oke, jadi ini kita buat perintah SQL-nya dulu. Untuk ambil data dari sebuah tabel, berarti select, ambil semua ya, select bintang from semua kolom, from TBL, penjualan, header. Oke, where, yang kita kan nggak mau ambil semua baris ya, kita cuma mau ambil baris yang dalam keadaan terseleksi. Berarti yang kode penjualannya sekian. Oke, nanti kita tambahkan where kode penjualan sama dengan. Nah, kode penjualan apa yang mau kita ambil datanya, yaitu yang tadi sudah kita simpan di variabel kode penjualan yang tadi ya. Yang tadi yang saya bilang kita passingkan datanya dari yang ini kita klik, nah, kita passingnya ke kelas penjualan. Oke, di mana nama variabelnya adalah kode penjualan. Oke, query-nya seperti ini ya. Jadi kita akan ambil hanya satu baris data aja di sini. Oke, terus next-nya kita sudah dapat contoh, kita sudah dapat satu baris data ini ya. Nah, satu baris data ini gimana caranya supaya bisa kita munculkan di text box di sini, kode penjualan, tanggal, kode customer, banyak item, total quantity diinput pada ya. Nah, untuk itu, untuk mengambil datanya satu persatu, kita butuh bantuan, kita butuh buat satu ini lagi SQL data reader ya. Ini nama variabelnya kita buat reader ya, untuk pembaca. Oke, jadi ini perintah apa CMD-nya. Kemudian ini kan ada return value ya. Ini ada return value-nya. Return value-nya berupa satu baris data ini. Oke. Nah, untuk tampungnya kita pakai apa? Kita menggunakan reader. Nah, untuk eksekusi perintah CMD-nya gimana? cmd.execute reader. Nah, ini ya. cmd.execute reader. Baru next-nya untuk baca datanya, untuk membaca datanya kita tambahkan reader.read baca. Oke, untuk baca ya. Baru next-nya kita set satu persatu. Jadi yang pertama kode penjualan. Kode penjualan kita setnya di sini. Di txt kode penjualan ya. Berarti kita bisa tulis txt kode penjualan.text sama dengan reader yang ke kode penjualan ya. Ini maksudnya adalah ambil dari kolom kode penjualan dot toString. Ambil dari kolom kode penjualan di sini, kolom kode penjualan. Oke. Next. txt lagi ini tanggal ya. Tanggal berarti DTP tanggal penjualan dot value nilainya. Kalau yang DTP bukan dot text ya, DTP kita menggunakan dot value. Oke, nah berarti reader yang ke tanggal, nama kolomnya adalah tanggal underscore penjualan. Oke, nah ini karena
ini adalah tanggal, kita nggak bisa pakai toString ya. Kita gunakan ini, nggak lupa, parse, apa namanya, datetime dot parse ya, datetime dot parse. Dot toString year month date. Datetime dot parse. Reader dot toString. Tahun ini nggak perlu. Datetime dot parse. Dot toString. Oke, nah ini baru bisa ya. Tadi ada error. Jadi ini datetime.parse ini fungsinya untuk konversi string ke tipe data datetime ya. Jadi ini yang DTP tanggal.value ini harus dalam bentuk datetime. Tipe datanya harus datetime, nggak bisa string. Kalau yang .text kita pakai .toString ya. Kalau datetime kita pakai datetime.parse. Next, kode customer. Nah, untuk kode customer berarti CBO kode customer.text sama dengan reader yang ke kode customer dot to string. Ini tetap dot to string. Terus nextnya banyak item ya. txt banyak item dot text sama dengan reader banyak item dot to string. Setelah banyak item ada total quantity. txt total quantity dot text sama dengan reader diinput oleh total harga dulu ya. Total harga berarti LBL total harga dot text sama dengan baru txt diinput oleh dot text sama dengan txt diinput pada dot text sama dengan ya. Ini untuk menampilkan data headernya ya, get data penjualan. Kita copy ini. Ini kita panggil ya, void yang satu ini kita panggil pada saat form load. Jadi ini di sini kita tambah else lagi. Else if action type. Nah, action type-nya kan ada add, edit, sama satu lagi delete nanti ya. Ini else if action type-nya adalah edit atau action type-nya adalah delete. Jadi berlaku untuk dua ya. Jadi kita panggil ini get data penjualan. Ini kita pindah misalkan ke sebelah atas. Oke ya. Jadi ketika action type-nya adalah edit ataupun delete, kita akan panggil get data penjualan. Get data penjualan. Oke, lanjut. Nah, kita coba tes dulu transaksi penjualan edit. Nah,
Ini hasilnya ya. Ketika kita klik edit, nah, maka ini langsung terset ya, seperti ini ya, total quantity. Nah, ini masih ada koma-koma, kalau mau hilangkan gimana? Nah, caranya sama seperti tadi ya. Jadi ini query-nya kita ganti aja. Kalau masih ada koma-koma, berarti query-nya yang kita ganti di sini ya. Select, ini kita jangan pakai bintang lagi, tapi kita sebutkan satu persatu kolomnya. Oke. Jadi yang pertama adalah select kode penjualan, tanggal penjualan, kemudian kode customer, banyak item, kemudian total quantity. Nah, total quantity ini kan koma, kita case kan, case total quantity, SINT, S total quantity. Setelah itu ada total harga, ini juga sama, ini perlu kita case kan, case total harga, SINT, S total harga. Kemudian diinput oleh, diinput pada, ini tetap diinput oleh, diinput pada. Oke. Transaction penjualan, edit. Oke ya, sudah tidak ada koma-komanya lagi. Oke. Nah, berikutnya ini yang header ini udah muncul ya datanya ya. Jadi ketika kita edit, nah datanya udah muncul, udah terambil. Nah, cuma yang ini, yang data grid view-nya kan masih kosong ya. Nah, yang data grid view sekarang kita load juga datanya. Kita akan ambil datanya. Nah, yang data grid view ini lebih gampang ya, lebih sederhana. Kalau mau kita ambil datanya, kita langsung copy aja. Code-nya sudah ada sih dari yang table barang kemarin, get data barang ini. Get data barang yang kita pakai berarti ini. Nah, da.fill di T ini sampai sini. Ya, kita copy. Nah, kita paste ke bagian sini. Select bintang from ini yang perlu kita ganti, from TBL penjualan detail. Nah, where kode penjualan adalah sebuah kode plus kode penjualan plus oke. DA kita perlu declare ya, DA DT ini DT penjualan, DA yang belum ada, SQL DA. Oke. DT. Oke, lalu di sini kita set ya, kita set untuk ini data grid view kita, sumber datanya diambil dari DT penjualan. Tadi DGV dot data source sama dengan DT penjualan seperti ini. Oke, nah kita coba run kembali, kita lihat sudah ada datanya atau belum. Edit. Oh, there is open data reader. Nah, ada data reader yang dalam keadaan open. Berarti yang satu ini reader.read ini dalam keadaan terbuka. Kita tutup dulu ya, reader.close. Nah, dia minta kita close dulu. Nah, udah kita close, jalankan ulang kembali, transaksi yang penjualan, edit. Nah, datanya udah terload di sini, kan? Nah, ini juga sama, edit, tutup. Nah, terload kembali. Oke. Nah,
udah berhasil ya. Cuma ini kita nggak ambil semua kolom ya, kita ambil mau baris, kode barang, harga jual, kuantiti jual, dan subtotalnya saja. Yang kode penjualan ini tidak perlu kita ambil lagi sih ya, kita hapus, tutup dulu. Jadi perintah SQL-nya lah yang kita edit lagi ya, perintah SQL-nya. Ini kita pakai select nomor baris dulu ya, jadi nomor urutnya dulu. Nomor baris, kode barang, kemudian ada harga jual, kuantiti jual, subtotal. Harga jual, kuantiti jual, subtotal. Nah, ini sama juga kita akan case kan ya. Harga jual ini case S INT S case SINT. Case kita copy aja di sini supaya cepat. Nah, case Oke, buat S. Oke, ya, nomor baris. Nah, ini nomor barisnya nggak berurut ya, 2, 1. Oke. Nah, ini 1, 2. Jadi nggak berurut nih. Nah, nomor baris kita urutkan. Cara pengurutan gimana di SQL? Cukup sederhana. Kita bisa tambahkan di belakangnya, kita tambahkan nih order by. Nomor baris. Urutkan berdasarkan nomor baris. Ya, supaya berurut aja sih. Nah, udah berurut. Ini juga sama, sudah berurut. Ya. Dari pengurutan sudah berhasil. Oke. Nah, berikutnya adalah kita menambahkan perintah SQL untuk untuk mengedit data ya. Cuma untuk pengeditan kita batasi. Pengeditan nggak usah terlalu banyak dulu. Jadi ini ketika transaction penjualan edit, yang kita edit cuma ini aja, tanggal, kode customer. 2 aja ya. Tanggal dan kode customer saja. Jadi sisanya tidak perlu bisa diedit. Oke. Jadi yang banyak item atau item-item barangnya ini tidak perlu kita edit. Oke. Kita tutup dulu. Nah, jadi untuk pengeditan. Pengeditan berarti di sini. Di save-nya. Button save. Jadi ini ada void save penjualan kan. Kita lihat dulu yang save penjualan. Yang save penjualan akan kita ganti. Jadi kita buat dulu bagian-bagiannya ya. If, jadi action type-nya kan ada 3 tadi. Ya, action type. Action type-nya ada 3. Jadi yang pertama adalah add. Jika add, kita kerjakan apa? Oke. Else if. Action type-nya adalah edit. Nah, jika edit, kita kerjakan apa? Baru yang ketiga, action type untuk delete. Nah, kita kerjakan apa untuk yang delete? Ya, sama dengan double. Oke, jadi untuk add ini kan sudah ada, kan? Ini kita rapikan dulu ya. Yang add kita cut ke sini ke atas. Ini yang add ya, ini yang add punya, cut, paste ke sini. Nah, ini untuk yang add sudah ada ya. Jadi yang perlu kita kerjakan hanya untuk yang edit dan delete ya, untuk edit dan delete. Nah, ini untuk edit cukup sederhana, tidak terlalu sulit. Jadi kita copy dulu dari sini. Ini perintah SQL yang mau kita edit nantinya ya.
Ini untuk edit, ini untuk delete. Oke, ini untuk edit, ini untuk delete. Ya. Nah, untuk edit seperti tadi yang saya sampaikan, kita cuma edit 2 kolom, yaitu kolom query customer dan satu lagi adalah tanggal penjualan. Ya, 2 kolom saja. Oke, jadi masukkan perintah SQL untuk melakukan pengeditan, berarti update, nama tabelnya adalah TBL penjualan header. Oke, set. Nah, set yang pertama adalah tanggal penjualan. Set tanggal penjualan sama dengan. Nah, tanggal diambil dari DTP tanggal penjualan. Jadi kita bisa tulis seperti ini. DTP tanggal penjualan dot value dot value dot to string. Nah, jadi kenapa harus kita konversi ke string? Karena di SQL ini untuk tanggal formatnya adalah year, month, date. Jadi untuk to stringnya kita tambahkan seperti year, month, date. Ya, kita tulisnya seperti ini plus. Nah, tadi di depan kita sudah buka petik 1, di belakang kita tutup petik 1-nya. Oke. Next, kita mau set apa lagi? Set kode customer. Kode customer sama dengan sebuah kode. Kode customer diambil dari siapa? Diambil dari kontrol apa? Diambil dari CBO kode customer .next. Oke, tutup petik 1 yang tadi sudah dibuka. Oke, next, apa lagi? Kita cuma mau edit hanya yang query barangnya tertentu saja. Ya, query barang yang kita select. Bukan query barang. Query penjualan yang tertentu saja. Ya, jadi di sini kita perlu tambahkan klausa where kode penjualan sama dengan diambil dari variabel kode penjualan. Tutup petik 1. Oke. Nah, jadi ini perintah SQL untuk melakukan proses edit. Oke. Next, delete untuk menghapus data. Nah, untuk menghapus gampang juga, nggak terlalu sulit. Cuma di sini kita hapusnya di 2 tabel, ya, yaitu ada tabel penjualan header, satu lagi di tabel penjualan detailnya, kan? Nah, untuk perintah SQL untuk menghapus berarti delete from, nama tabelnya adalah TBL penjualan header, ya. Where kode penjualannya adalah sama dengan, nah, ambil dari variabel kode penjualan plus tutup petik 1-nya. Oke, ini untuk hapus yang headernya, ya. Ini untuk hapus yang header. Nah, yang detail kita buat satu perintah lagi, delete from table penjualan detail. Nah, jadi 2, ya. Satu untuk header, satu lagi untuk detailnya. Oke. Nah, jadi seharusnya sudah selesai, ya, untuk edit dan delete. Oke. Nah, kita coba tes dulu transaction penjualan. Oke, kita edit ya, kita tes dulu yang edit. Nah, jadi yang bisa diedit hanya tanggalnya saja ya, tanggal penjualan. Ini kita ganti ke contoh tanggal 1 ya. Kode customer kita edit jadi 1 ya. Sebelumnya di save, tutup. Nah, sudah teredit ya. Ini tanggal 1, kode customernya 1. Berarti untuk proses edit sudah berhasil. Nah, untuk delete kita coba tes kembali. Delete, push. Nah, ini belum kita fungsikan yang 1 ini ya. Tombol delete belum berfungsi. Jadi kita balik dulu ke tampilan desain kita, delete, klik 2 kali. Oke, kita kopikan saja ini, copy, paste. Sebenarnya ini berarti action type-nya adalah delete. Nah, selebihnya udah sama. Code-nya selain itu sudah sama. Oke, transaction penjualan delete. Nah, delete
load dulu semua data, ya kan. Nah, lalu kita klik di tombol save. Nah, begitu save, langsung terhapus datanya. Di database kita bisa cek apakah benar-benar terhapus. Nah, ternyata memang sudah terhapus. Ini juga yang detail juga sudah terhapus. Kita hapus satu lagi, delete, save. Cek di database kembali, ya, yang detail, nggak ada data lagi. Header, tidak ada data juga. Ya. Jadi sudah berhasil melakukan proses delete untuk menghapus data dari tabel penjualan header dan penjualan detail. Oke. Nah, berikutnya kita akan tambahkan satu kemampuan lagi. Jadi ketika kita tambah data, ya, ketika kita add, maka quantity di sini akan bertambah juga, ya. Quantity di sini akan bertambah. Ketika kita hapus transaksi penjualan, maka ketika kita add, berarti quantity di sini akan berkurang, ya. Quantity di sini akan berkurang karena penjualan berarti mengurangi stok barang kita. Sebaliknya, kalau transaksi penjualannya batal, kita mau hapus, transaksi penjualannya mau kita hapus. Nah, apa yang terjadi pada stok barang kita? Stok barang akan bertambah. Ya, stok barang kita akan bertambah. Jadi kita tambahkan lagi code-nya di sini. Nah, ketika save, berarti di tombol save-nya lagi, ya, masih sama di tombol save-nya lagi. Kita tambahkan code. Jadi kalau add-nya, kalau action type-nya adalah add, maka kita akan kurangi stok barang, ya. Jadi ini di sini yang kita tambahkan query, copy paste di sini. Oke. Nah, yang kita edit di sini tentunya adalah nama tabelnya adalah yang menyimpan stok barang kemarin, nama tabelnya adalah di tbl underscore barang. Oke. Set quantity, ya, di tabel barang. Quantity, ya, kolom quantity. Set quantity sama dengan quantity yang sebelumnya dikurangi dengan sebuah quantity, ya, dikurangi dengan sebuah quantity. Nah, quantity jualnya diambil dari sini, DR, harga quantity jual. Oke, jadi di sini kita tambahkan plus DR, harga jual, quantity jual, tambah lagi. Nah, yang mau kita update kuantitinya adalah yang kode barangnya sekian, kan nggak semua kode barang, ya. Berarti di sini kita perlu tambahkan where kode barangnya adalah sebuah kode barang. Kode barang diambil dari ini. Nah, kita ambil dari sini plus, nah, jangan lupa tutup petik 1 yang tadi, ya. Nah, ini untuk mengurangi quantity ketika terjadi penjualan. Oke. Nah, ketika kita menghapus, ya, ketika kita melakukan proses hapus di sini, delete, ya, ketika kita melakukan proses hapus atau delete, nah ini sama juga, kita harus baca satu persatu baris lagi, ya. Jadi untuk hapus kita bisa copy aja dulu dari sini, copy. Kemudian, nah di bagian sini, ya, bagian sini kita pastekan dulu. Perintah SQL yang perlu berarti cuma ini saja, ya. Update tabel barang. Nah, ini kebalikan berarti ini jadi plus di sini, ya. Ketika kita hapus, ya, transaksi penjualannya batal, berarti stok barang kita kan bertambah, ya kan? Berarti kita setnya ini jadi tambah, ya. Ini kita setnya menjadi tambah. Oke. Nah, oke, kita coba tes apakah berhasil atau tidak. Master barang. Nah, ini barang kita, ya, transaksi penjualan.
Nah, kita akan coba tes untuk query barang 1 dan query barang 2 ya. Tambah dulu. Query barang 1 kita beli 10 ya. Query barang 2 kita beli kita jual ya, sorry, beli. Kita jual 5 add. Oke. Nah, kita jual 5. Nah, berarti nanti ini kuantitinya akan berkurang 10, ini akan berkurang 5. Jadi ini nanti dua-duanya seharusnya menjadi 0 ya. Kita save, simpan. Tidak terjadi apa-apa di sini. Oh, ini sudah berkurang. Tapi kita kesalahan di code yang kita buat. Oh, kelupaan set query customer. Query customer-nya tadi selupa set ya. Jadinya datanya nggak muncul di sini. Assassin penjualan. Nah, itu baru ada ya. Oke, jadi sudah berhasil ya di sini ya. Ini kan kita jualnya 10, berarti berkurang 10, ini jualnya 5, berkurang 5. Jadi masing-masing menjadi 0. Nah, kita akan coba delete ya. Delete berarti efeknya adalah stok barang kita akan bertambah kembali karena transaksi penjualannya dibatalkan ya. Kita coba delete, hapus. Delete, save. Nah, udah terhapus, kita refresh data di sini. Oke, kembali lagi ya. Ini kembali. Oke, jadi udah berhasil ya untuk melakukan ini, untuk melakukan yang namanya transaksi penjualan, baik itu menambahkan maupun menghapus. Ini ketika add, nah kita bisa coba untuk beli barang yang lain. Beli barang 3, ini ada 3, kita jual 1 ya, add. Nah, kemudian kode barang 4 itu ada 25, kita jual 5 contohnya, add. Oke, save. Tadi akan berkurang 1, berkurang 5. Oke, refresh. 2, 20. Cocok ya. Kalau kita hapus, nah, kembali lagi. Ini bertambah 1, ini bertambah 5. Save. Ini bertambah 1, ini bertambah 5 ya. Berarti 3 dan 25. Refresh. Nah, oke. Nah, berarti sudah berhasil untuk melakukan proses add maupun hapus penjualan.